Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Budiarti, nomor absen 4 dari kelas 12 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Aulia Sukma, absen 5, kelas 12 MIPA 4. Saya Berkati Akbar, absen 6, kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Devira Syarin, absen 12 dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Kezia Natalia, absen 14 dari kelas 12 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marshinda Adriani, absen 15 dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Media Maharani, absen 16, kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Vera Nandita, absen 35 dari kelas 12 MIPA 4. Nama saya Kezia dan sekarang kita akan membahas dampak positif iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Dalam masyarakat, semua orang dapat menjadi sumber informasi. Setiap orang dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Informasi itu pun menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cepat melalui media-media yang ada. Yang kedua yaitu hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Misalnya, A berada di kota Bandung dan B berada di kota Makassar. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Mereka saling mengabarkan kondisi satu sama lain dan saling bertukar cerita. Itulah sedikit gambaran pemanfaatan TIK dalam hubungan interaksi sosial. Walaupun berjauhan dan berada di dalam zona waktu yang berbeda, mereka tetap dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Dampak positif selanjutnya dalam bidang sosial budaya adalah sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah serta kebijakannya sering keluar pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Masa berlakunya pun dapat dibilang tentatif. Karena keterlambatan info, masyarakat dirugikan oleh hal ini. Nah, oleh karena itu, publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah memerlukan media TIK, misalnya seperti radio, handphone, televisi, dan internet lainnya. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah dan cepat mengetahui peraturan pemerintah yang telah diperbarui. Selanjutnya adalah tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan adanya TIK ini. Hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya, misalnya jejaring sosial yang sudah banyak dipakai oleh banyak orang. Mereka berani tampil secara terbuka, baik kepada orang yang dikenalinya bahkan tidak sama sekali. Mereka mengekspos kegiatan pribadinya dengan memberikan informasi-informasi yang sedang terjadi, baik itu penting atau tidak. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dan menyampaikan info terkini, bahkan bisa untuk mendapatkan uang loh dari berbagi informasi-informasi tersebut. Nah, hal ini juga dapat Memperlihatkan tingkat kompetensi antar individu pun makin besar. Yang terakhir adalah adanya share budaya antar daerah. Kebudayaan dimiliki oleh setiap kelompok dari setiap daerah dalam setiap bangsa. Nah, tidak hanya dengan penampilan atau pertunjukan saja budaya itu dipublikasikan. Dengan adanya TIK ini pun antar kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaannya yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dipelajari dan dilestarikan. Nah, tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Saya akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan surat telepon, memata-matai aktivitas seseorang, dan mengacaukan trafik jaringan. Kejahatan-kejahatan ini sulit dideteksi karena dikerjakan dengan fasilitas internet. Yang kedua adalah maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya.
Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat, kurangnya filterisasi akan informasi serta budaya yang diterima dari internet menjadi faktor pokok timbulnya permasalahan ini. Hal yang seharusnya salah justru dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Perilaku yang melawan norma yang ada di masyarakat pun kian merebak, tak hanya pada kalangan remaja atau pelajar saja yang memang masih labil, tetapi juga pada masyarakat dewasa. Yang ketiga adalah menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Kemudahan akses informasi semakin melemahkan rasa percaya pada orang-orang sekitar. Banyak orang justru lebih mendewakan internet, khususnya untuk mencari informasi dibanding bertanya langsung pada orang sekitar yang secara umum mengetahui kondisinya, atau bahkan mereka pun kadang sudah sulit sekali percaya pada polisi lalu lintas untuk menanyakan keadaan jalan. Rasanya kalau tidak googling tidak afdol. Kemudahan berkomunikasi ternyata tidak hanya memberikan keuntungan-keuntungan bagi para penggunanya, namun ini juga bisa memberikan dampak-dampak negatif, yang diantaranya adalah kurangnya atau bahkan hilangnya privasi seseorang. Dengan adanya berbagai jejaring media sosial yang digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, tentu saja ini akan menimbulkan kebebasan yang besar bagi para penggunanya untuk lebih bersifat terbuka. Maksudnya, kalau ada informasi-informasi dari pengguna tersebut yang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh orang yang banyak tetapi disebar, tentu saja ini juga bisa menimbulkan kerugian bagi pengguna tersebut. Dan untuk yang lainnya juga bisa mencari informasi-informasi dari seseorang tersebut atau bahkan kepentingan-kepentingan yang sebenarnya itu bersifat rahasia, dan tentu saja ini pasti akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi pengguna atau kita sendiri. Dampak negatif selanjutnya yang ditimbulkan dari adanya kemajuan iptek di bidang komunikasi ini adalah masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita sendiri. Seperti yang kita ketahui, adanya media sosial ini tidak mengenal ruang dan juga waktu, di mana para penggunanya bisa mengakses berbagai informasi yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Tentu saja ini bisa membuka peluang bagi budaya-budaya luar negeri, baik yang bersifat positif maupun negatif, untuk masuk ke masyarakat Indonesia. Nah, yang bahaya adalah ketika informasi-informasi atau budaya-budaya yang bersifat negatif ini tidak difilter terlebih dahulu oleh para penggunanya. Dan ini juga bisa menimbulkan rusaknya moral bangsa Indonesia sendiri. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa pengawasan orang tua itu masih sangat diperlukan untuk anak-anaknya yang menggunakan media sosial, supaya informasi-informasi yang buruk itu diusahakan tidak sampai ke anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Alina Sukma, absen 5 kelas 12 MIPA 4, akan menjelaskan mengenai solusi dari dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, adanya perlindungan hukum terhadap privasi seseorang. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, privasi seseorang mudah sekali tersebar, sehingga dengan adanya perlindungan hukum ini diharapkan privasi seseorang tetap akan terjaga. Yang kedua, perlunya undang-undang yang mengatur transaksi elektronik. Banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan transaksi elektronik dewasa ini memungkinkan adanya penipuan, pencurian, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, pelaku bisa berpikir 2 kali sebelum melakukan kejahatan. Yang ketiga, mengkorelasikan antara kreativitas manusia dan teknologi. Yang keempat, perlunya filter dalam penerimaan budaya asing. Yang sangat berperan dalam pemfilteran budaya asing tersebut adalah diri kita sendiri, karena kita yang menggunakan teknologi dan kita yang menentukan akan digunakan seperti apa teknologi tersebut. Kita sebagai remaja dan dewasa tentu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Yang kelima, meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif, orang tua tidak bisa serta-merta melarang anaknya untuk tidak menggunakan teknologi. Yang orang tua bisa lakukan adalah selalu memastikan anaknya berada di bawah pengawasan mereka ketika sang anak sedang menggunakan teknologi. Dan solusi yang terakhir adalah sosialisasi mengenai pemanfaatan TIK yang benar dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dampak positif dari kemajuan iptek di bidang sosial, budaya, dan kesehatan diantaranya: yang pertama,
sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. Saat ini dapat kita lihat seperti di rumah sakit, puskesmas, dan klinik sudah memanfaatkan kemajuan IT. Sebagai contoh, perekaman data-data pasien secara digital memudahkan pekerjaan di bidang rekam medis. Yang kedua, sumber informasi kesehatan lebih lengkap dan mudah. Awalnya, informasi-informasi kesehatan disampaikan melalui bahasa, namun sekarang terjadi peningkatan seperti melalui gambar, video, dan lain sebagainya sebagai media informasi. 3. Pengawasan gaya hidup sehat dalam genggaman. Teknologi mobile menjadi salah satu isu penting abad ini, sebuah kemudahan dan kepraktisan yang sangat berpengaruh terhadap gaya hidup manusia. Asisten pribadi ada dalam genggaman, yaitu berupa telepon seluler atau perangkat sejenis. Ini telah banyak aplikasi kesehatan yang bisa disematkan dalam perangkat tersebut. Misalnya, cara perhitungan Body Mass Index atau BMI yang diperlukan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan diet. 4. Perkembangan keilmuan atau riset. Perkembangan teknologi informasi juga menambahi keilmuan di bidang kesehatan. Banyak peneliti yang melakukan penelitian dan kemudian memuat hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal di internet. Hal ini memudahkan bagi peneliti di belahan dunia yang lain untuk mengetahui atau mempelajari riset kesehatan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga ilmu yang berkaitan dengan kesehatan dapat berkembang. 5. Penurunan biaya atau efisiensi. Kemudahan-kemudahan tercipta karena adanya perkembangan teknologi informasi dapat berpengaruh pada efisiensi biaya. Selanjutnya, saya akan membahas dampak negatif iptek di bidang kesehatan. Yang pertama adalah resiko terjadinya penyakit baru. Penggunaan alat-alat canggih menimbulkan resiko yang mengancam kesehatan. Misalnya, pada laboratorium diagnostik yang memiliki radiasi yang tinggi. Bukan hanya alat-alat canggih, bahkan komputer yang setiap hari kita gunakan juga memiliki efek radiasi yang berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah pemberitaan yang kurang tepat. Perkembangan IT membuat mudahnya transfer informasi hingga tiba ke tangan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya pemberitaan yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab, sehingga info-info yang diterima masyarakat merupakan info hoax atau info palsu. Dan hal ini sangat berbahaya, apalagi di bidang kesehatan, seperti contohnya pemberitaan COVID-19 yang banyak merupakan info-info palsu yang beredar di masyarakat saat ini. Yang ketiga merupakan kesalahan persepsi. Informasi banyak disampaikan melalui berbagai media. Setiap orang belum tentu memiliki pemahaman yang sama dengan yang dimaksud oleh pembuat informasi. Hal ini menyebabkan kesalahan persepsi, sehingga esensi penyampaian informasi tidak tercapai. Bisa jadi karena pemilihan kata bahasa atau cara penyampaian yang tidak tepat. Dari itu, penyampaian berita harus diutarakan dengan jelas agar hal yang dimaksud dapat sampai ke tangan masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasa resah atau khawatir, terutama berita mengenai bidang kesehatan. Terakhir adalah biaya yang mahal. Sebagai konsekuensi dari penggunaan teknologi-teknologi yang canggih, ada jumlah biaya yang harus dikeluarkan yang tentunya akan meningkat. Hal ini juga merupakan dampak negatif dari iptek di bidang kesehatan. Cara menyikapi kemajuan iptek di bidang kesehatan, yang pertama, jangan self-diagnose. Misalnya kalian punya alat mengukur detak jantung, terus saat kalian lihat, wah, detak jantung saya cepet banget, jangan-jangan saya kena serangan jantung. Udah kita panik tuh, terus langsung kita pergi ke dokter dan bilang, dok, saya kena serangan jantung, tolong saya. Padahal kalian ukurnya saat setelah kalian berlari. Nah, kalau kayak gitu jadinya kan hanya mempermalukan diri sendiri gitu loh. Terus ada kasus misalnya kita ikut tes online di internet, terus wah, saya kena skizofrenia. Nah, terus kita langsung panik, gimana nih, gue kena skizofrenia, jangan-jangan nanti bisa-bisa gue menyakiti diri gue sendiri. Padahal belum ada psikolog yang ngecek kalian, dan kalian sendiri bukan psikolog gitu. Nah, selanjutnya perlunya pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi yang berbasis permainan pada anak kecil, yang berbasis kesehatan juga. Jadi kalau misalkan anak kecil main bedah-bedahan di HP, terus jangan sampai anak kecilnya itu tiba-tiba ngomong, wah mama aku pengen lihat jantung manusia dong, nih kayaknya keren banget gitu di HP. Jangan sampai anak-anak malah menjurus ke arah yang seperti itu. Misalkan aplikasi-aplikasi tersebut digunakan agar anak itu ya mengambil hikmahnya saja gitu. Jangan sampai anak itu menjadi psikopat lah gitu.